Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Angga Setiawan Rahardi. Selamat datang di Bincang Kita. Pada hari ini podcast yang baru kita resmikan pertama kali, seri pertama untuk di Pengadilan Agama Kuala Tunggal. Podcast yang kita beri nama Bincang Kita, yang pada hari ini akan kita resmikan sekaligus akan kita undang bintang tamu yang sangat berperan terhadap lahirnya podcast atau Bincang Kita di Pengadilan Agama Kuala Tunggal ini. Orang itu adalah orang yang tentu saja memiliki kuasa di Pengadilan Agama Kuala Tunggal, yang bertanggung jawab memimpin dan melaksanakan mau kemana Pengadilan Agama Kuala Tunggal. Beliau adalah Bapak Samsul Hadi, SSY MH. Betul Pak ya? SAG MSY. Oh, SAG MSY, kebalik Pak ya. Beliau ini sebelum menjadi ketua pernah menjalani sebagai jurusita tentunya Pak ya dulu Pak ya. Wah ya, sangat. Tentunya Bapak ini telah melakukan pelayanan kepada masyarakat, selain sekarang sudah duduk di meja yang empuk tentunya Pak ya, yang kursi yang enak. Tentu Bapak ini dulu pernah menjalani rutinitas sebagai seorang jurusita, melakukan pelayanan kepada masyarakat, terjun langsung ke masyarakat dalam rangka melakukan panggilan relas dulu Pak ya, memberikan relas undangan Pak ya. Iya. Menjadi jurusita, pernah menjadi kaur juga dulu Pak ya. Kaur kepegawaian. Oh, sekarang udah menjadi ketua Pak ya. Tentunya Bapak ini memang setelah Bukan jadi ketua, jadi pelayannya anggota. Dah di pelayan, betul. Kalau sekarang servant leadership namanya Pak ya, pemimpin yang melayani Pak ya. Nah, pada hari ini izin Pak, Siap. sebagai bintang tamu pertama di Bincang Kita yang baru mau kita resmikan tentunya atas izin Bapak, atas restu Bapak tentunya, di Pengadilan Agama Kuala Tunggal akhirnya bisa mempunyai program podcast yang tentunya akan bermanfaat juga untuk masyarakat, memberikan informasi-informasi, memberikan pelayanan tentunya kepada masyarakat. Semoga apa yang akan kita laksanakan ini bermanfaat tentunya untuk masyarakat Pak. Terima kasih untuk Bapak Ketua yang telah memberikan izin dan restu. Nah, sebagai bintang tamu utama pada hari ini yang tentunya sangat istimewa, yang sangat kita tunggu-tunggu juga kehadirannya, pada hari ini kita ingin membicarakan tentang integritas tentunya Pak. Integritas, apalagi saat ini kan sedang booming-boomingnya zona integritas Pak ya. Iya. Seluruh elemen instansi pemerintah sedang digalakkan untuk membangun zona integritas. Nah, tentunya kita ingin membicarakan itu Pak. Ingin membicarakan tentang integritas pelayanan di Pengadilan Agama Kuala Tunggal selama bulan Ramadan Pak. Iya. Nah, kalau kita membicarakan integritas tentu luas Pak ya maknanya Pak ya. Menurut Bapak nih, integritas secara arti luas itu Pak gimana Pak? Secara umum Pak? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Angga ya yang telah memperkenankan saya hadir di podcast Bincang Kita. Bincang Kita, betul Pak. Ya, saya ucap selamat telah hadir di Kuala Tunggal ini, podcast Bincang Kita. Memang ini yang sudah lama saya dambakan. Iya. Mas Abdullah juga ini sebenarnya sudah dibuat dulu, tapi tim belum ada. Nah, begitu Mas Angga masuk, ini terciptalah dan terwujudlah podcast Bincang Kita. Ini luar biasa. Selamat ya. Siap. Terima kasih atas kehadiran podcast Bincang Kita. Ya, saya akan berusaha mencoba ya, menjawab arti integritas ya. Kalau integritas ini, kalau di mata saya, bahwa seseorang itu mempunyai mempunyai kapasitas untuk melakukan tugas-tugas yang berkaitan dengan hamba Allah di muka bumi. Jadi setiap hamba Allah yang diamanahkan sebuah jabatan itu harus mempunyai tanggung jawab yang besar. Nah, tanggung jawab yang besar ini itu dari sisi manapun dia bertanggung jawab. Nah, inilah
Nah, kalau seandainya di dalam tubuh kita itu sudah ada rasa tanggung jawab itu, apapun yang diamanahkan itu dia bertanggung jawab, itulah kalau menurut saya yang dinamakan punya integritas. Integritas secara umum seperti itu, Pak ya. Seperti itu. Kita sebagai manusia harus mampu melaksanakan tugas kita tentunya, Pak ya. Ya, jadi manusia sebagai anak Adam yang lahir dari muka bumi ini dia harus punya integritas. Betul, Pak. Gitu. Jadi dia bertanggung jawab terhadap amanah yang diembankan oleh Allah kepadanya. Oke. Nah, itulah integritas. Tanggung jawab yang sudah diberikan, dia mampu, dia harus laksanakan, Pak ya. Tentunya apa yang dia. Kenapa? Karena kita ini kalau tidak punya integritas, nah pekerjaan kita itu akan dipertanggungjawabkan. Betul, betul. Nah, misal pimpinan itu, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Nah, setiap orang itu akan menjadi khalifah di muka bumi ini, akan menjadi pemimpin. Setiap kepemimpinannya itu akan ditanya, mas'ulun an ra'iyatihi. Nah, inilah makanya kita hidup itu memang harus punya integritas. Ini sesuai dengan apa namanya di dalam 8 nilai utama Mahkamah Agung itu. Nah, itu ada kemandirian, kejujuran, integritas. Nah, ini yang luar biasa. Artinya integritas pun bukan untuk di dunia kerja aja, Pak ya. Di kehidupan kita sehari-hari. Di kehidupan sehari-hari kita punya integritas. Berpuasa pun kita harus berintegritas juga. Sangat. Produknya itu integritas. Hasilnya nanti dari puasa itu salah satunya integritas itu, Pak ya. Menjadi makhluk yang integritas, Pak ya. Nah, itu kan kita membahas integritas secara umum tuh, Pak. Kalau integritas dalam pelayanan menurut Bapak seperti apa tuh, Pak? Kalau kita kembali kepada tupoksi kita ya di pengadilan ini sebagai pelayanan masyarakat pencari keadilan, tentu saja pertama sesuai dengan instruksi Kemenpan RB yang biasa itu bahwa kita itu harus melayani masyarakat pencari keadilan itu secara prima. Secara prima gitu. Nah, bagaimana cara kita melayani secara prima? Dibuatlah program-program. Salah satu program itu pertama dulu sebelum PBK-nya apa namanya? APM, akreditasi, betul. Nah, itu dalam rangka untuk apa namanya melayani masyarakat agar supaya pegawai-pegawai aparat-aparat pengadilan kita ini mempunyai integritas. Betul. Nah, harus ada tolak ukurnya. Jadi dibuatlah semacam wadah pembentukan integritas itu mulai dari APE, akreditasi penjaminan mutu ya. Dibuat seperti itu. Nah, kalau kita sudah di dalam apa namanya gerakan APM itu, mau tidak mau kita harus punya integritas melayani masyarakat, mencari keadilan secara eksternal, gitu kan, dan melayani teman-teman kita yang berkebutuhan, yang artinya yang membutuhkan sarana prasarana sebagai penunjang ya di dalam melayani masyarakat. Artinya integritas pelayanan itu kita bekerja itu bukan untuk diri kita sendiri lagi, Pak ya? Bukan untuk kita. Kalau kita kan supporting unit, ada main unit, Pak ya, di pengadilan. Berarti yang main unit itu tujuan bekerjanya bukan untuk dirinya tapi untuk masyarakat, Pak ya. Sementara yang supporting unit itu bekerja memang untuk teman, membantu teman, Pak. Artinya dalam satu tubuh kita harus saling membantu, seperti itu, Pak ya. Kalau jadi kita ini ada melayani kita. Ada melayani kita. Nah, melayani kita yang di sini ini harus punya integritas. Betul. Harus punya apa namanya itu, kerjasama yang baik, sinergi lah ya. Kejujuran perlu juga. Nah, kemudian kawan-kawan yang kita layani ini itu mereka yang melayani masyarakat. Betul. Nah, kalau dampak positifnya itu ada dari dalam, itu akan tercermin keluar. Betul, Pak. Seperti di dalam rumah tangga. Rumah tangga. Kalau kita udah kisruh dalam rumah tangga, keluar pun kisruh. Iya, betul. Walaupun kita tahan keluar juga, Pak. Betul. Makanya alhamdulillah saya lihat pengadilan Mahkamah Tunggal ini belum ada yang seperti itu. Auranya positif, Pak ya. Auranya itu tercermin positif. Ke masyarakat pun positif, Pak ya. Itu implementasi cara pelayanan lah. Implementasi
nilai-nilai integritas yang telah Bapak tanamkan di Pengadilan Agama Kuala Tunggal selama Bapak memimpin di Pengadilan Agama Kuala Tunggal? Apa nilai? Ya, selama lebih kurang 5 bulan saya di sini ya. Saya pertama sekali menekankan kepada pegawai bahwa integritas itu sangat penting. Kejujuran lah. Kejujuran itu sangat penting dalam bekerja. Itu yang saya tanamkan. Baik kejujuran terhadap sesama kita maupun terhadap diri kita sendiri. Contoh, gitu. Ini dalam bulan puasa ini. Ya. Kita berpuasa itu, orang tidak tahu itu bahwa kita berpuasa atau tidak, yang tahu kita. Betul. Nah, ketika kita di luar puasa misalnya, saya sebagai jurusita, ya, yang tahu di luar itu kan saya. Iya, masyarakat nggak mau tahu ya. Betul. Saya 8 tahun. Jadi jurusita, Pak? Jadi jurusita itu 8 tahun. 7 tahun ya, 7 tahun. Jadi alhamdulillah yang tahu itu kita. Betul. Gitu. Saya pernah suatu ketika mendapat fitnah tentu ada. Betul, biasalah dalam bekerja kan. Jadi pernah saya sampaikan dengan seorang pegawai, kalau saya punya hal yang di luar di luar dari aturan yang saya lakukan, saya tidak lulus jadi hakim. Betul. Waktu itu saya sedang ikut tes. Iya, melaksanakan tes itu. Tes ujian. Dan SK kelulusan belum keluar. Saya hanya berdoa kepada Allah mudah-mudahan ditunjuki Ariel Hako. Ya benar. Benar gitu. Dan pada akhirnya Tuhan menunjukkan bahwa kebenaran itu berpihak pada saya gitu. Dan Bapak pantas untuk menjadi hakim saat itu, Pak ya. Dan alhamdulillah saya merasa pantas diberikan amanah sama Allah menjadi hakim saat itu, Pak ya. Nah, sejak itu nilai integritas yang ada dalam diri saya ini mulai tumbuh. Saya sudah mulai meningkatkan integritas itu. Dan itu yang saya sampaikan dengan kawan-kawan sekalian. Jadi kalau kita jujur dalam bekerja, insya Allah memang di dunia ini ada yang langsung dibalas oleh Allah itu dengan pembalasan misalnya dari atasan kita dan lain sebagainya. Tapi ada yang tidak dapat dibalas secara baik oleh atasan kita, tapi ada yang membalas. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pentingnya kejujuran itu. Karena kejujuran itu kita yang tahu. Betul. Kita dengan Allah. Betul. Barangkali itulah tentang integritas di dalam melayani masyarakat mencari keadilan. Dengan pengalaman Bapak yang sudah panjang tentunya menjadi jurusita, pernah menjadi kaur jurusita, melayani masyarakat secara langsung ke lapangan gitu ya, menjadi kaur melayani teman-teman di kantor. Dan sekarang menjadi pimpinan tentunya memang itu sangat bermanfaat Bapak ya. Yang akhirnya memang Bapak memahami nih bagaimana sulitnya di bawah Pak ya, bagaimana rekan-rekan di bawah bekerja. Artinya memang kita bekerja itu dalam satu kantor itu tidak ada yang paling penting Pak ya. Bahkan dari anak-anak kawan-kawan PPN pun termasuk penting Pak ya dalam sebuah kantor Pak ya. Jadi pernah juga saya menyampaikan bahwa diceritakan ada seorang pimpinan masuk ke dalam bank ya. Kemudian satpamnya tidak buka pintu. Jadi marah-marah satpamnya itu, marah-marah pimpinan itu kenapa nggak dibuka? Dengan keberanian satpam itu, kalau saya tidak ada bapak tidak bisa masuk. Betul. Sampai dibilang seperti itu. Artinya memang setiap unsur itu penting semua. Kita itu punya peran. Betul Pak. Punya peran di situ. Ada yang membuka pintu, ada juga yang membersihkan kantor, betul. Ada juga yang mempromosikan kantor kita ini keluar. Betul. Nah, tapi jangan sampai mempromosikan keluar itu dengan hal-hal yang tidak bagus. Betul. Tentu kita promosi yang baik-baik ya. Yang baik-baik saja. Semakin kita promosikan kan semakin baik. Setiap kita itu punya peran di dalam kantor itu. Seperti halnya tim sepak bola. Gol yang mencetak itu bisa mencetak gol itu bukan karena 11 pemain tapi ada back, ada gelandangnya, betul. Jadi, saya tetap
berprinsip itu, gitu. Bahwa apa yang dilakukan di kantor ini itu bukan karena ketuanya yang hebat, bukan karena ketuanya yang hebat, atau bukan karena stafnya yang hebat, tetapi teamworknya itu yang hebat. Nah, makanya saya selalu mengatakan bahwa ini adalah teamwork excellent. Nah, jadi kalau sudah kita itu ada mindset di dalam diri kita itu teamwork excellent, apapun yang akan kita kerjakan itu pasti berhasil. Insyaallah. Seberat apapun pekerjaan kalau kita kerjakan sama-sama kan akan jadi ringan, Pak ya. Seringan apapun pekerjaan kalau kita kerjakan sendiri susah juga, Pak ya. Iya, susah juga. Yang luar biasa. Saya baru berapa sebulan setengah baru di Tunggal, Pak, merasakan Bapak ini memang dekat, enggak cuman kepada hakim, kepada sekretaris pimpinan, bahkan kepada anak-anak PPN pun dekat. Bicara tahu kapasitas lah, kapan harus berbicara resmi, Pak ya, kapan harus santai. Makanya memang jadi kantor itu terasa kondusif, Pak. Iya. Saya mengalami itu, Pak, dan merasakan itu, Pak. Baik, nah kita balik ke topik ini, Pak. Integritas tadi, Pak. Nah, selama bulan Ramadan nih, Pak, di Pengadilan Agama Kuala Tunggal nih, ada pengaruh nggak, Pak, terhadap pegawai itu integritasnya? Apakah ada yang, Pak, saya capek, Pak, hari ini bulan puasa, Pak, saya istirahat dulu, Pak, atau Pak besok aja, Pak, ya kerjanya, Pak, hari ini kita mau tidur dulu, Pak? Ada nggak seperti itu kira-kira, Pak? Sampai hari ini belum ada yang melapor seperti itu. Belum ada, Pak ya. Dan saya hari ini sampai baru 6 puasa ya. Karena kita aja baru 2 kali puasa. Baru 2 hari ya. Nah, gitu. Jadi memang tidak ada kemunduran atau tidak ada kekurangan sedikit pun. Meskipun kita ini adalah makhluk kekurangan, tapi yang saya pantau sesuai dengan monitoring kemarin BSP ya, tidak ada sedikit pun kekurangannya di dalam pelayanan. Nah, ini artinya aparat kita ini sudah memahami apa sebetulnya yang terkandung di dalam nilai-nilai puasa. Betul. Artinya walaupun puasa Bapak tetap melakukan monitoring, Pak ya. Tetap, Pak ya, betul. Untuk menjaga semangat itu, Pak ya. Menjaga semangat itu tetap begitu. Ya. Kira-kira gimana lagi? Berarti monitoring, evaluasi itu tetap kita jalankan walaupun hari bulan puasa, Pak ya. Karena memang tidak ada penghalang bagi kita untuk melakukan pekerjaan walaupun saja ya. Ibadah-ibadah lain malah kita tambah. Betul. Masa pekerjaan kita kurangi, Pak ya? Pekerjaan kita dikurangi. Betul. Hari biasa ibadah kita standar, bulan puasa ibadah kita tingkatkan. Masa pekerjaan kita kurangi? Ini kalau kita punya ketua, selain ketua yang low profile tapi ustadz itu seperti ini. Jadi kita kadang santai, kadang kita juga harus ngegas, karena yang penting kita tahu kapan waktunya itu, kapan kita harus ngerem, kita tahu kapan kita harus ngegas, tahu, Pak ya, kapan oper gigi kita tahu, Pak ya. Jangan mungkin karena saya ini kan dari pernah dari bawah ya, jadi memahami. Betul. Kemudian jadi arsiparis di bangku ya. Oh, pernah di bangku juga, Pak ya? Nah, kan pertama di bangku dulu, kemudian jadi kaur kepegawaian seperti samping itu juga jadi jurusita. Jadi sebetulnya kalau soal low profile itu ya kita yang tahu. Betul. Itu kan penilaian orang gitu dengan kita gitu. Tapi kalau prinsip saya sendiri yang beginilah, tidak buat-buat, tidak ada yang diada-adakan, seadanya. Jadi cuma prinsip saya itu cuma jadi pimpinan itu tidak selamanya. Betul, ada waktu, ada masanya, Pak ya. Ada masanya. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya, betul sekali. Nah, gitu. Jadi disitulah dinamika karir yang ada di Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri itu kan. Dari hakim menjadi pimpinan, jadi hakim kembali balik lagi, nanti naik lagi, betul, Pak ya. Kita sombongkan. Betul, roda itu berputar, Pak ya. Roda itu berputar. Cuman yang gak enak, Pak, ketika roda berputar, kita lagi di bawah, roda pecah, Pak. Gak naik kita, Pak. Bentok aja kita di bawah, Pak. Mudah-mudahan kalau di pengadilan ini saya lihat khusus Pengadilan Agama, itu karirnya apabila kita masih punya integritas, belum ada yang ditunjukkan. Betul. Pasti naik. Insya Allah pimpinan pun akan memperhatikan, Pak ya. Kalau memang belum ada waktu masanya, nanti akan ada masa untuk kita, Pak. Ada masanya.
Lanjut ya Pak. Nah, lanjut. Rencana Bapak nih sebagai pimpinan nih, Bapak kan sudah berapa bulan di sini Pak? Dari September 5 bulan ya, 5 bulan. Setahun 5 bulan ya? Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Wah, nggak terasa sudah 7 bulan. 7 bulan Bapak sini ya? Nah, berarti 7 bulan sudah banyak nih kan, berarti yang Bapak tanamkan, berarti yang seperti saya tahu, budaya malu itu Bapak yang ini ya? Iya. Untuk ke depan nih Pak, rencana yang ingin Bapak laksanakan lagi nih untuk di PA Kuala Tungkal nih. Iya. Apa aja nih Pak rencana kerja untuk meningkatkan kualitas pegawai, kompetensi pegawai, meningkatkan integritas. Saya sebetulnya ya sangat sederhana, tidak muluk-muluk. Kalau kita sudah menanamkan, pertama tadi nilai utama Mahkamah Agung ya, 8 nilai utama Mahkamah Agung. Itu dulu yang kita pegang Pak ya? Ya itu kan. Nah, kemudian kita ada 10 budaya malu. 10 budaya malu. Ini sudah kita laksanakan ketika saya bertugas di PA Ambarawa. Jadi itu selalu. Nah, soal keindividunya, kita ini tidak ada yang sempurna. Betul. Pasti ada hilang. Betul. Nah, dengan mengingatkan itu, nah, jadi kita bisa untuk mengingat kita untuk dalam melaksanakan tugas itu. Betul. Misalnya yang biasa terlambat misalnya kan. Ya kita udah tahu juga dia bisa sering terlambat. Tapi dengan adanya dia mengingat budaya malu tadi itu ada semacam sugesti, motivasi setiap Senin kita sebutkan Pak ya. Nih kalau ilmu manajemen itu Pak saya pernah baca Pak. Orang itu ketika melihat iklan sebanyak 19 kali Pak, nah itu dia akan tersugesti sendiri Pak. Artinya memang kalau budaya malu setiap Senin kita ini kan mudah-mudahan kita akan teringat terus Pak ya. Jangan sampai kita kayak orang Mekah zaman dulu Pak ya, sampai 33 kali Pak ya dalam ayat Ar-Rahman Pak ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma Pak ya, diingatkan 33 kali nggak ingat juga. Kita kan bukan orang itu Pak ya. Enggak sampai 19 kali budaya malu kita Bapak bacakan setiap Senin tertanam Pak ya di kita Pak ya. Saya yakin. Jadi kalau bahasa Arabnya itu ikon tuh bahasa. Itu akan tertanam betul. Tidak bisa karena tidak biasa. Nanti kalau sudah biasa itu pasti bisa. Betul. Nah, begitu. Kalau sudah terbiasa pasti bisa. Kalau sudah bisa akan biasa. Betul, itu namanya sudah habit Pak ya. Kalau sudah habit kita nggak akan ingat lagi nih. Oh tadi saya ngerjakan itu ya udah ya. Nah jadi seperti itu. Oh tadi saya nggak terlambat lagi gitu Pak ya. Karena sudah terbiasa betul Pak. Sudah jadi habit. Tapi kalau dipaksa terus itu yang berat Pak ya. Artinya Bapak memang selain mengingatkan memberi contoh juga mungkin Pak ya. Karena kalau orang kan, apalagi kita sudah besar-besar semua, kalau dimarahi juga mungkin akan gimana? Bukan besar-besar, tapi sudah tua. Nggak pantas lagi ya. Yang memarahi dia ini aturan itu betul. Pimpinan ini hanya secara formil saja. Betul, menyadarkan, mengingatkan, betul. Itu kena sesuai dengan apa? Perma 7, Perma 7, 8, ya betul. Nih, penutup nih Pak. Saya pengen testimoni sedikit lah dari Bapak tentang apa yang telah kita jalani ini, podcast bincang kita ini, bagaimana kedepannya mudah-mudahan bisa terus berjalan, nggak cuman stuck di Bapak, stop di sini. Kami mohon dukungannya dan testimoninya lah dari Bapak. Seperti apa yang harus kita lakukan kedepannya? Oh iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami telah meluncurkan podcast bincang kita Pengadilan Agama Kuala Tunggal Kelas 1B. Saya yakin dan percaya podcast bincang kita ini semakin hari akan semakin berkembang, baik menjangkau wawasan daripada pimpinannya. Nanti akan kita lanjutkan dengan bincang-bincang dengan aparat kita yang paling di bawah. Nah, podcast bincang kita ini sangat bermanfaat bagi penyiaran informasi, akuntabilitas Pengadilan Agama Kuala Tunggal ini ke masyarakat. Nah, itu terutama sekali. Dan kemudian podcast bincang kita ini juga bermanfaat untuk memberikan tausiah, bisa kita lakukan gitu. Nanti akan bekerja sama dengan pemerintah daerah Tanjung Jabung Barat, insya Allah, dan ini akan kita sampaikan dengan Pak Bupati Tanjung Jabung Barat
Dan mudah-mudahan Pak Bupati pun mau ikut bergabung dengan podcast Bincang. Mensukseskannya Pak ya. Wah itu mantap Pak. Nanti kita cari waktu untuk podcast sama beliau Pak ya. Saya sampaikan ya. Mantap. Oke, barangkali itu aja testimoni saya. Sukses buat panitia podcast Bincang kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bapak. Demikianlah kita bincang-bincang kita hari ini, bincang kita di podcast seri pertama hari ini. Nantikan bincang kita selanjutnya bersama saya Angga Setiawan Rahardi, bincang kita podcast PA Kuala Tunggal. Terima kasih Pak. Sama-sama.